Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya RIC Rio Idris Channel. Kali ini saya ingin kasih tahu ke kalian nih, berapa sih gaji YouTuber pemula yang jumlah subscribernya baru 1000-an. Kebetulan channel saya ini subscribernya baru 1700-an ya. Artinya baru 1000-an lah ya. Nanti akan saya kasih tahu ke teman-teman berapa sih gaji dari saya ini per bulannya. Sebelum saya kasih tahu gaji saya per bulannya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui. Yang pertama adalah, sebagai YouTuber pemula, jangan terlalu berharap kita bisa mendapatkan gaji yang langsung gede guys. Namanya juga pemula, jumlah subscribernya masih sedikit, yang nontonnya pun masih sedikit. Jadi wajar kalau misalkan gajinya belum gede. Kalau terlalu berharap takutnya teman-teman malah jadi down, jadi nggak semangat. Jadi fokus aja kita bikin konten sebaik mungkin gitu lah. Kemudian yang kedua adalah, untuk gaji di YouTube nggak bisa kita hitung secara pasti. Jadi kita tuh hanya sekedar mengira-ngira aja. Sama kayak di Social Blade. Di Social Blade juga hanya sekitar perkiraan. Jadi pastinya berapa nggak bisa kita hitung guys. Karena banyak sekali yang mempengaruhi berapa sih jumlah gaji yang bisa kita terima. Yang pertama, jumlah views ini sangat menentukan guys. Jadi misalkan ya, antara video A dan video B itu jumlah viewsnya beda, maka kemungkinan besar juga pasti pendapatannya pun akan berbeda. Faktor yang kedua adalah durasi tonton. Jadi misalkan nih, antara video A dan video B sama-sama ditonton 1000 kali, tapi ternyata video A retensi tonton atau rata-ratanya itu sekitar 50%, kemudian video B rata-rata tontonnya itu sekitar 70%. Maka meskipun sama-sama 1000 kali ditonton, tapi berhubung yang B adalah 70% durasi tontonnya rata-rata ya, maka kemungkinan besar pendapatannya yang lebih besar adalah video yang B. Kemudian faktor yang ketiga adalah tentang tema channel atau topik yang dibahas. Jadi ini juga sangat mempengaruhi pendapatan yang akan kita peroleh. Jadi apa yang kita bahas misalkan nih tentang keuangan, maka kalau kita membahas tentang keuangan, biasanya pendapatan yang akan kita dapatkan lebih besar guys, dibanding dengan video-video atau tema-tema tentang lainnya. Dan faktor yang keempat adalah iklan yang tampil di video kita. Masing-masing iklan pasti akan memberikan penghasilan yang berbeda pula. Antara iklan A dan iklan B biasanya nilainya beda-beda guys, dan ini juga mempengaruhi pendapatan kita di YouTube. Dan faktor yang kelima adalah tentang RPM atau CPM. Ini tentang per 1000 views ya. Jadi tiap-tiap negara juga nilainya beda-beda. Dan untuk negara kita sendiri bisa dibilang sangat kecil guys, apabila dibanding dengan negara-negara luar seperti Amerika, Kanada, dan seterusnya. Maka sebisa mungkin apabila teman-teman pengen pendapatnya lebih besar, maka kita cari penonton luar negeri. Kita bisa membuat channel yang ditujukan buat penonton luar negeri. Maka ini akan membantu pendapatan kita guys. Nah, faktor yang keempat adalah tentang pemilihan audiens kita. Misal nih, channel kita disetting untuk anak-anak. Dan ini untuk anak-anak biasanya pendapatannya lebih kecil daripada kalau kita setting ke video buat orang dewasa. Jadi penonton anak-anak pastinya akan mendapatkan penghasilan yang lebih kecil dibanding dengan penonton yang dewasa. Dan ini juga sudah menjadi rahasia umum ya guys. Dan mungkin ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi jumlah pendapatan kita di YouTube. Sekarang kita akan memperlihatkan nih berapa sih gaji saya per bulannya di YouTube. Baik teman-teman, ini sudah masuk ke YouTube Studio Rio Idris Channel. Kita langsung masuk ke data analitiknya. Kemudian kita masuk ke pendapatan guys. Sebelum kita masuk ke berapa sih gaji saya per bulannya, di sini ada sedikit penjelasan ya. Kita masuk ke konten dengan penghasilan tertinggi ya. Ini selama 28 hari terakhir. Seperti yang sudah saya bilang di awal, untuk gaji di YouTube itu tidak bisa kita hitung secara pasti. Jadi untuk tiap-tiap channel pasti penghasilannya berbeda. Meskipun jumlah subscribernya sama, jumlah viewsnya sama, tiap-tiap channel pasti berbeda. Ini sebagai contoh aja ya. Ini yang paling atas dan yang kedua nih, cara mengejar 4000 jam tayang. Ini semuanya di sini tentang membahas cara mengejar 4000 jam tayang. Yang dua ini maksudnya ya. Ini aja berbeda guys. Kita lihat ya, yang pertama yang paling atas nih. Kita masuk ke pendapatan. Di sini teman-teman bisa lihat nih, antara RPM dan juga CPM. Teman-teman perhatikan di sini.
Di sini RPM-nya itu dari 1000 penayangan mendapatkan 6.400. Di sini tertera 6,4000, artinya 6.400. Sementara CPM-nya itu 15.872,30. Ya. Ini yang video yang pertama. Teman-teman perhatikan ya, antara CPM dan RPM. Nanti kita bandingkan. Kemudian kita lihat ke video kedua. Ini yang kedua yang paling bawah ya. Cara mengejar 4000 jam tayang juga di sini. Kita klik. Kita masuk ke pendapatan. Di sini teman-teman bisa lihat untuk RPM di sini 2300. Beda banget ya. Sementara CPM-nya itu 15.565,69. Untuk CPM tetap berbeda meskipun perbedaannya sedikit di sini. Sementara RPM-nya tuh beda banget. Yang pertama tadi 6.400, sementara yang di sini adalah 2.300. Ini bukti bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi adalah RPM atau CPM-nya. Jadi misalkan ya, dua video dengan pembahasan yang sama pun ini berbeda antara CPM dan RPM. Ini baru satu faktor guys. Masih banyak faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi besar kecilnya gaji kita. Kemudian coba kita lihat di video yang ketiga di sini guys. Di sini yang ketiga ya. Di sini tentang cara mengejar 3000 jam tayang. Sama guys, kita lihat. Kita masuk ke pendapatannya. Kita lihat guys. Di sini RPM-nya cukup gede, 12.000. Sementara CPM-nya di sini 29.129,02. Masih beda lagi. Jadi di sini CPM-nya tuh hampir 2 kali lipat dari yang tadi, dan ini RPM-nya tuh tinggi banget, 12.000. Padahal ini juga saya membahas tentang cara mengejar 3000 jam tayang. Jadi sama-sama cara mengejar jam tayang, tapi di sininya nilai rupiahnya berbeda guys. Ya, belum lagi video-video saya yang lain, ini sangat mempengaruhi. Nah sekarang kita lihat nih, berapa sih jumlah gaji yang saya terima per bulannya. Kita lihat ya guys. Nah ini jumlah penghasilan saya di sini tiap bulan. Jadi saya monet tanggal 13 Juni udah diterima monet, artinya ya udah diterima monet itu tanggal 13 Juni, dan ini bulan pertama saya dapat gajian di bulan Juli sekitar 50.000 sekian, kemudian Agustus 23.000 sekian, dan seterusnya. Dan ini Desember paling kecil guys. Di sini angka-angka di sini berbeda semua ya, dan ini banyak banget yang mempengaruhi. Kenapa bulan pertama gede? Karena waktu itu saya sangat rajin yang namanya berkunjung ke channel sesama pemula. Ditambah lagi saya mengunjungi channel-channel pemula yang berasal dari luar negeri, sehingga video-video saya pun ditonton oleh penonton luar negeri. Dan waktu itu saya coba setting-setting ke dalam bahasa Inggris, Jepang, dan juga Korea. Saya setting, dan ada beberapa penonton saya yang berasal dari luar negeri. Dan ini di data analytics sudah ada guys. Nah sementara untuk bulan terakhir yang Desember ini sekitar 14.000 sekian. Sangat kecil guys. Ini penyebabnya adalah yang pertama karena beberapa kesibukan saya, sehingga saya udah jarang sekali upload video. Teman-teman bisa dicek video-video saya yang terbaru, jaraknya itu jauh-jauh. Memang sebenarnya untuk lebih bagusnya lagi kalau udah monet, sebisa mungkin tiap minggu tuh harusnya upload, bisa tiap hari atau seminggu tuh 3 atau 4 kali. Cuman karena saya terhalang waktu, ada kendala tentang waktu, jadi saya jarang upload, sehingga nilai rupiahnya pun sangat kecil. Jadi bagi teman-teman yang baru monet, sebisa mungkin kalau bisa ya upload video tiap hari guys, kalau sudah monet, karena ini bisa mendongkrak daripada jumlah penghasilan kita. Ditambah lagi saya juga sudah tidak melakukan saling kunjung, dikarenakan di sini saya nggak menggunakan wifi ya. Jadi kalau saling kunjung nggak pakai wifi tentu akan memakan biaya yang cukup besar. Maka saya upload apa adanya, nggak saya tonton sendiri, nggak saya kunjung ke channel pemula, sehingga penghasilannya pun kecil banget di sini. Nah tipsnya biar teman-teman gajinya pengen gede, ini nggak usah pakai VPN ya. Yang pertama kunjungi channel pemula, terutama nih channel-channel yang datangnya dari luar negeri, yang punya CPM tinggi guys, seperti Amerika, Kanada, Australia, dan juga seperti Jerman, Prancis, dan yang lainnya. Kemudian upload video tuh kalau bisa tiap hari, karena
Kalau misalkan nih sehari kita upload video, kemudian ada yang nonton 100 orang, kan lumayan. Dikali 30 hari atau sebulan, 100 orang kali 30 hari kan lumayan kalau dijumlah. Tapi kalau misalkan seminggu cuman sekali, maka sebulan cuman 4 video yang kita upload. Nah, kalau misalnya ditonton 100 orang berarti cuma 400 orang. Teman-teman bisa dibandingkan di situ ya. Baik teman-teman, mungkin ini saja ya informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.